Lalu gol terakhir ada long pass ala Pirlo yang diberikan oleh Gagliardini kepada Dzeko. Gue makin yakin tuh Gagliardini punya saham sih. Gue rasa ini Digital Build kalau nggak bisa bayar juga, ntar kita kostumnya di sini Gagliardini sih tulisannya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana hari minggunya? Pasti senang banget. Pasti bisa membaca sosial media dengan santai karena kita menang dengan nyaman. Yang paling penting adalah progres dibandingkan pramusim, dibandingkan lawan Lecce minggu lalu yang kita menangnya di last minute. Tadi malam atau dini hari tadi kita sudah jauh lebih dewasa dalam bertahan. Kemudian kreativitasnya juga lebih lebih bagus ya dibandingkan lawan Lecce kemarin. Staminanya juga sudah menunjukkan perbaikan, kita bisa lebih ngotot lagi sampai dengan menit akhir. Menurut gua ini adalah Inter yang sama dengan Inter di fase akhir musim lalu ya, ketika kita sudah mulai konsisten, mulai bisa membungkus pertandingan sebelum menit 75. Ini luar biasa banget sih menurut gua. Bahkan kalau menurut statistik teman-teman, kita tidak tersentuh sama sekali dari sisi shot. Spezia tidak ada shot sama sekali. Kita ada 9 shot on target. Off targetnya 7, kemudian cornernya 10 banding 4. Wah, ngeri banget, ngeri banget. Untuk starting line up kemarin, trio back andalan kita sudah bermain bersama lagi. Di pramusim Skriniar banyak absen karena cedera, kemudian lawan Lecce justru Bastoni tidak main sejak awal. Nah, kemarin kita untuk back menggunakan skuad lama, full 90 menit. Mungkin ini membuat kita juga jadi lebih tenang, lebih nyaman dalam bertahan. Kemudian di lini tengah ada perbaikan, ada perbedaan. Di wingbacknya kita pakai Dumfries dan Di Marco. Kemudian dari sisi gelandang kita pakai andalan kita sih, sama seperti lawan Lecce. Hakan Çalhanoğlu, Brozovic dan Barella. Hakan menurut gua masih belum menemukan performa terbaiknya, tetapi bersyukur dia mencetak gol. Semoga ini bisa jadi suntikan semangat buat dia. Barella dan Brozovic solid seperti biasanya. Kemudian di lini depan Lukaku, Lautaro. Waduh, ini sudah mulai menunjukkan sentuhan-sentuhan maut. Dan yang perlu diapresiasi menurut gua pergantian pemain sih. Dzeko, Korea, kemudian Lord Gagliardini. Kita udah menantikan Aslani yang main Gagliardini. Minggu lalu menantikan Aslani yang tampil Mkhitaryan. Gue makin yakin tuh Gagliardini punya saham sih. Gue rasa ini Digital Build kalau nggak bisa bayar juga, ntar kita kostumnya di sini Gagliardini sih tulisannya. Gol pertama kita melalui Lautaro tuh keren banget. Barella umpan long pass gitu ya, kemudian dipantulin oleh Lukaku melalui kepala, tepat ada di depan Lautaro. Ini andalannya dia, andalannya Lautaro, first time shoot kaki kiri. Gleser aja membobol gawang Dragowski. Dragowski ini kalau lagi ngelawan Inter selalu gila sih, waktu di Fiorentina juga gitu. Gol kedua kita berawal dari Lukaku juga, dia meliuk-liuk membuat kemelut, ada bantuan Skriniar juga, kemudian bola liar diselesaikan dengan baik oleh Hakan Çalhanoğlu. Lalu gol terakhir ada long pass ala Pirlo yang diberikan oleh Gagliardini kepada Dzeko. Lalu Dzeko meliuk-liuk di kotak penalti, bak Erling Haaland, lalu diselesaikan dengan manis oleh Korea. Ada 6 hal menarik yang gue catat dari pertandingan Inter lawan Spezia. Yang pertama, soal gaya bermain formasi. Inter memang kalau di atas kertas menggunakan 3-5-2 klasik. Berbeda dengan lawan Lecce yang pakai sisi kanannya Darmian, sisi kirinya Gosens. Kita kemarin pakai Dumfries di sisi kanan dan Di Marco di sisi kiri. Gosens hanya mendapatkan menit bermain di akhir-akhir. Tapi gue bisa pahami kenapa kita pakai Dumfries sama Di Marco, karena Inzaghi ingin lebih dominan dari sisi sayap, dan itu terlihat ketika sudah bermain, ketika dalam posisi penguasaan bola. Kita justru bermainnya seperti 3-3-4. Jadi si Dumfries sama Di Marco sangat maju. Nah, ini hal yang tidak dimiliki ketika kita pakai Darmian dan Gosens ketika melawan Lecce. Sepertinya Inzaghi membaca bahwa gue pengen lebih ofensif, gue ingin lebih dominan ketika memegang bola. Dan kerasa banget sih Dumfries, Di Marco. Babak pertama khususnya Dumfries sangat ngamuk-ngamuk. Tapi kalau Di Marco semalam menurut gue permainannya agak kurang sih. Kemudian catatan yang kedua, menurut gue Spezia mainnya emang agak aneh sih. Gak kayak Lecce. Gue tadinya anggap Spezia akan lebih sulit, akan lebih ngotot, tetapi tadi malam malah gak jelas. Mereka high pressing enggak,
low block juga enggak, gaya parkir bus juga enggak. Jadi pemain kita tuh nggak banyak diganggu ketika kita bisa membalikin bola ke Handanovic dengan tenang, menguasai di lapangan tengah dengan tenang, bahkan memasuki wilayah Spezia juga kita nggak diganggu. Makanya nyaman banget nih teman-teman. Ada grafik menunjukkan bahwa ketika ini yang warna merah Inter nih, ketika kita menguasai bola, kita ada di lini pertahanannya Spezia, kita bisa sampai terbuka shot 5 kali, 2-nya membahayakan gawang. Sementara kalau Spezia itu cuma ada 2 kali peluang dan dua-duanya gagal. Jadi memang Spezia nggak jelas tadi malam tuh mau high pressing, low block, mau apa nggak kelihatan. Dan terlebih lagi nih yang paling kelihatan, garis pertahanan mereka tuh bisa tiba-tiba tinggi tapi meninggalkan space yang sangat besar. Nah itu yang akhirnya berujung menjadi gol pertama kita. Mereka terlalu tinggi garis pertahanannya sehingga Lukaku bisa lari ya, bisa nusuk gitu. Mereka pasti kewalahan lah. Kalau speed Lukaku kencang banget kan, saking tingginya Lukaku akhirnya nerobos jebakan offside. Dia mantulin bola dan tepat di depan Lautaro yang juga nggak terjaga, karena si Lukaku pergerakannya itu bisa menarik 2-3 pemain Spezia. Lalu yang ketiga yang menurut gua menarik untuk kita bahas, yang gua catat adalah penampilan Bastoni. Keren banget. Gila, dia bisa dribble, menyisir lapangan. Ada satu umpan panjangnya dia yang disundul Lukaku bisa lalu kena tiang. Ini kalau menurut statistik dia mencatat 100 touch, kemudian passingnya 77 berhasil dari 84, berarti akurasinya 92%. Long ballnya 8 dari 10, dia bikin satu umpan kunci. Tackle-nya juga 4/4, dia membuat si Gyasi juga nggak berkutik sih dari Spezia. Gue sangat menikmati sih permainan Bastoni tadi malam, fase bertahan, fase menyerang. Lihat heat map-nya juga dia dominan banget dari kiri ke tengah, dari kiri belakang ke tengah. Dan kalau teman-teman lihat ada beberapa posisi yang memperlihatkan bahwa ketika Inter nyerang, itu bola justru dimulai dari Bastoni. Entah dia umpan panjang, entah dia dribble, entah dia umpan ke Di Marco. Jadi si Bastoni, dari Handa ke Bastoni itu adalah fase build up kita tadi malam. Jadi gue sebetulnya agak sebel, keinget beberapa waktu yang lalu Gazeta bilang bahwa Bastoni itu nggak layak dihargai 25 juta. Wah kucret lah, 100 juta juga dia nggak layak. Dia tuh mahal banget Bastoni. Beruntung banget lah Inter punya Bastoni. Lalu catatan gue yang keempat adalah Lautaro Martinez. Menunjukkan dia ngeri banget, kaki kiri, kaki kanan, sundulan. Tetapi yang paling unik dari pertandingan lawan Spezia termasuk lawan Lecce kemarin, sepertinya Inzaghi ingin mendevelop Lautaro menjadi pemain nomor 10. Jelas dia bukan penyerang nomor 10. Dia nggak punya kreativitas, kemampuan passing, kemampuan dribble seperti Totti, seperti Del Piero gitu. Dia nggak bisa berdiri di belakang penyerang. Cuma kemarin waktu lawan Lecce, dia kan jadi penyerang lubang kan. Dia berdiri di belakangnya Dzeko dan Lautaro. Dan tadi malam terlihat dia justru bergaya seperti seorang playmaker. Dia beberapa kali passing diagonal. Terus terlihat ada sebuah posisi di mana dia justru ada di belakangnya Lukaku, Dumfries dan Di Marco. Dia sejajar dengan Barella. Jadi formasinya Inzaghi itu benar-benar wah gila sih, dia bisa 3-5-2, 3-3-4. Kemudian dia justru bisa jadi pemain tengah sejajar dengan Barella. Wah luar biasa banget Lautaro. Dan yang kelima yang menurut gue menarik adalah Lukaku semakin hari semakin bugar. Si Inzaghi juga berkata bahwa dengan kehadiran Lukaku, Inter menjadi punya banyak opsi dalam menyerang. Dan itu benar. Waktu zamannya Conte kan si Lukaku cuma jadi pemantul banget kan. Bola umpan ke Lukaku, terus Lukaku yang nyebar mau ke kanan, ke kiri, ke belakang. Kalau ini enggak. Inter waktu lawan Spezia terlihat beberapa kali berusaha bermain bola-bola langsung ya, bola-bola long ball untuk memanfaatkan kecepatan Lukaku. Lalu dari proses gol menunjukkan bahwa Lukaku juga punya gaya permainan yang berbeda. Dia bisa menjadi pemantul, dia bergerak lari diagonal. Dan yang lebih lagi, dalam posisi apapun Lukaku selalu menarik perhatian lebih dari satu back sih. 2-3 back selalu berusaha ke dia, sehingga yaitu Lautaro bisa nge-shoot dengan santai. Ada momen juga ketika Calhanoglu nge-shoot, itu juga nggak ada yang jaga karena pemain back Spezia semua ketarik untuk jaga Lukaku. Lalu catatan yang keenam, yang terakhir, gua harus memuji Denzel Dumfries. Terlepas gue sering hina-hina dia, Mr. Back Pass dan lain-lain, Denzel memang punya pergerakan yang terbatas ketika dribble bola. Ketika bola dalam positionnya dia nggak bisa dribble melewati pemain, nggak bisa gocek, susah lah dia. Tetapi ketika pergerakan tanpa bola, gue rasa Dumfries adalah salah satu sayap terbaik di dunia dengan pergerakan tanpa bola. Dia bisa tiba-tiba ada di kotak penalti. Ini ada contoh di mana dia gerak diagonal langsung menusuk ke kotak.
wah luar biasa banget. Dia punya kemampuan mencari free space sih, punya ruang kosong dan sundulannya itu loh, loncatnya tinggi banget. Dan ada satu momen dia juga kosong di kotak penalti, sayang shootnya masih bisa digagalkan oleh Dragowski. Walaupun kalau dilihat lagi kalau dia ngumpan ke Dumfries, ngumpan ke Lukaku mungkin bisa gol ya, karena Lukaku udah nggak ada yang jaga. Tapi ya udahlah, saat itu momennya sangat cepat dan ya Dumfries nge-shoot pun nggak salah karena dia sudah berhadapan-hadapan dengan kiper. Cuma jenggot Dragowski aja terlalu panjang. Itu dari gua teman-teman, pertandingan lawan Spezia ada banyak hal yang bisa kita bahas. Mungkin gua akan buat konten berikutnya, 2-3 konten berikutnya masih seputar lawan Spezia. Menarik banget, ini menunjukkan bahwa kita ada perkembangan dari sisi fisik, dari sisi stamina. Si Inzaghi juga bilang bahwa kita sekarang fokus ke latihan tuh ke automatism. Jadi supaya pergerakannya udah otomatis, udah tahu banget Inzaghi ball tuh pergerakannya ke kanan, ke kiri, umpannya seperti apa. Itu yang katanya di fokus Inzaghi. Kalau menurut teman-teman pertandingan tadi malam gimana? Seru banget. Siapa pemain terbaik menurut teman-teman? Kalau gue bahas Toni sih. Terima kasih banyak ya teman-teman yang kemarin juga ikutan untuk live. Nanti setiap pertandingan kita live lagi. Kalau gue bangunnya lebih cepat, kita akan ada live 15-20 menit sebelum pertandingan. Silahkan komentarnya, pemain terbaik untuk lawan Spezia menurut teman-teman. Pertandingan tadi malam menunjukkan apa dari kita. Ini minggu depan kita lawan Lazio. Ini modal yang sangat bagus banget sih. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.